Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi suhu dan kalor. Langsung saja kita bahas materi yang pertama, yaitu tentang suhu. Suhu adalah tingkat derajat panas suatu benda. Alat ukur suhu adalah termometer. Biasanya cairan yang digunakan dalam termometer adalah air raksa. Nah, ini adalah gambaran dari termometer. Termometer ini berisi cairan yang biasanya berwarna merah. Cairan ini adalah air raksa. Apabila suhunya meningkat, nanti permukaan zat cairnya ini akan naik sehingga akan terbaca di skala tertentu. Nah, skala pada termometer sendiri ada bermacam-macam. Yang biasa kita jumpai ada skala Celcius, ada skala Fahrenheit, ada skala Reaumur, dan skala Kelvin. Dari keempat termometer ini memiliki perbandingan yang berbeda-beda. Untuk skala Celcius biasanya dimulai dari 0 sampai 100. Untuk yang Reaumur itu 0 sampai 80, Fahrenheit itu dari 32 sampai 212, dan untuk yang Kelvin adalah 273 sampai 373. Nah, dari keempat termometer ini memiliki perbandingan. Untuk skala C angkanya 5, skala R, Reaumur, angkanya 4, skala F angkanya 9, dan skala K angkanya 5. Nah, ketika kita mengukur suhu menggunakan skala Celcius, nanti angkanya akan berbeda ketika kita menggunakan skala Reaumur. Bagaimanakah cara untuk mengubah skala suhu? Kita pelajari selanjutnya, yaitu mengubah skala suhu. Kita harus ingat terlebih dahulu, C angkanya 5, R angkanya 4, F angkanya 9, K angkanya 5. Kita ubah misal dari skala Celcius, C, Celcius, ke R, Reaumur. R sama dengan, R itu angkanya 4. 4 ditulis di atas, kemudian yang diketahui dari C. C angkanya 5, 5 ditulis di bawah. Kemudian dikalikan angkanya C berapa. Ingat ya, skala yang dicari itu diletakkan di atas, sedangkan skala yang diketahui itu diletakkan di bawah. Nah, dari R ke C, R itu angkanya 4, C angkanya 5. Karena kita mau mencari C, C itu diletakkan di atas. 5/4 kalikan R. Begitu pula seterusnya ketika kita mau mencari F, mau mencari K. Nah, untuk mencari F itu ada tambahannya. Kalau kita mencari ke F atau ke Fahrenheit itu ditambah 32. Tapi kalau dari Fahrenheit itu dikurangi 32. Contohnya seperti ini. 50 derajat Celcius sama dengan titik-titik derajat Reaumur. R, karena kita mencari R kita letakkan di atas. R angkanya 4. Diketahui C, C angkanya 5. Harus ingat ya. Kemudian dikalikan angka dari C ini. 4/5 kali angka C-nya berapa? 50. Kalau dikalikan hasilnya 40. Jadi 50 derajat C sama dengan 40 derajat R. Lagi, misal ada 20 derajat R sama dengan titik-titik derajat Celcius. Kita akan mencari C. C angkanya 5, diletakkan di atas. 5/R itu angkanya 4. 5/4 kalikan angkanya R, 20. 5/4 kali 20 hasilnya 25. Jadi 20 derajat R sama dengan 25 derajat Celcius. Contoh lagi, dari C ke F. Ingat ya, kalau ke F itu ditambah. F sama dengan F angkanya 9, C angkanya 5. Karena kita mencari F harus ditambah 32.
9/5 kalikan angka C-nya 50, dituliskan di sini. 9/5 kali 50 ditambah 32. Yang dikalikan dihitung dulu. Hasilnya 90, kemudian ditambah 32. Hasilnya 122. Lagi, 77 derajat Fahrenheit sama dengan titik-titik derajat Celcius. Karena ini diketahui F, berarti nanti dikurangi terlebih dahulu. C sama dengan, C angkanya 5, taruh di atas. 5/9 kalikan F itu dikurangi terlebih dahulu. Jadi dimasukkan angkanya 5/9 dikalikan F-nya adalah 77 dikurangi 32. Dikurangi terlebih dahulu. 5/9 dikalikan 45. Hasilnya 25. Jadi 77 derajat Fahrenheit sama dengan 25 derajat Celcius. Nah, ini cara mengubah skala suhu. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang kalor. Kalor adalah energi panas yang berpindah dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu rendah. Nah, kalor ini nanti kita akan menghitung 3 jenis. Ada kalor yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu, ada kalor yang dibutuhkan untuk melebur, dan kalor yang dibutuhkan untuk menguap. Rumusnya pun berbeda-beda. Untuk menaikkan suhu, rumusnya Q sama dengan M kali C kali delta T. Untuk melebur, rumusnya Q sama dengan M kali L. Untuk menguap, rumusnya Q sama dengan M kali U. Keterangannya, Q adalah kalor yang dibutuhkan, M adalah massa benda, C adalah kalor jenis, delta T adalah perubahan suhu, L adalah kalor lebur, U adalah kalor uap. Contoh soalnya seperti ini. Sebuah benda memiliki massa 5 kg, kalor jenisnya 2200, dipanaskan dari suhu 30 hingga suhu 50. Berapa kalor yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu benda tersebut? Diketahui massa itu M. M sama dengan 5 kg. Kalor jenis itu C. C sama dengan 2200. Dipanaskan dari 30 hingga 50, berarti perubahan suhunya adalah 50 dikurangi 30, 20 derajat. Yang ditanyakan adalah Q, kalor yang dibutuhkan. Karena untuk menaikkan suhu, maka rumusnya Q sama dengan M kali C kali delta T. Tinggal kita masukkan angkanya. 5 kali 2200 kali 20. Kalau dikalikan nanti hasilnya akan ketemu 220.000 Joule. Ini contoh soalnya. Contoh soal yang lain. Es bermassa 200 gram dipanaskan hingga melebur seluruhnya. Jika kalor lebur es 80 kalori per gram, berapa kalor yang dibutuhkan untuk melebur? Nah, dari soal ini diketahui masanya 200 gram. Kalor lebur itu L, L-nya 80. Yang ditanyakan adalah kalor yang dibutuhkan. Q sama dengan berapa? Karena yang dibutuhkan untuk melebur, maka rumusnya Q sama dengan M kali L. Kita masukkan angkanya. 200 kali 80. Hasilnya adalah 16.000. Nah, caranya seperti itu. Kemudian ada lagi yang namanya perpindahan kalor. Dulu pernah dipelajari di SD. Perpindahan kalor itu ada 3 jenis. Ada konduksi, konveksi, dan radiasi. Pengertiannya bisa kalian baca sendiri ya. Dari konduksi, konveksi, dan radiasi. Nah, untuk pertemuan kali ini ada tugas yang harus kalian selesaikan. Tugasnya adalah sebagai berikut. Ada 3 soal, silahkan kalian kerjakan. Kerjakannya di kertas folio, soal ini ditulis terlebih dahulu, kemudian dijawab, sama seperti contoh yang sudah saya berikan tadi. Silahkan dikerjakan dengan sebaik mungkin.